Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang, sampai jumpa Bapak Ibu yang saya hormati. Salam kenal semuanya, saya Ireneo Seno Prasojo, mahasiswa KKN PPM UGM Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Saya bertugas di Desa Tulungrejo, tepatnya di Subunit 1, Dusun Junggo, di Kecamatan Bumiaji. Oke, di sini hari ini, di kesempatan ini, semoga semuanya sehat. Saya akan berbagi apa yang saya dapatkan sewaktu kuliah, yakni tentang kajian kualitas air bersih. Semoga bermanfaat dan monggo disimak mawon. Nggih, matur nuwun. Pertama, air bersih. Jadi air bersih ini sudah menjadi bagian dari hidupan kita. Kita membutuhkan untuk dikonsumsi, membutuhkan untuk mandi, mencuci, dan masih banyak hal lainnya yang dapat kita lakukan dengan air bersih. Dan tidak hanya manusia, alam pun juga membutuhkan air untuk melangsungkan kehidupan. Jadi di sini tuh air perannya sangat vital untuk menunjang kehidupan. Maka tidak dapat dipungkiri bahwa keadaan yang ada di alam itu kadang bergantung dengan keadaan dari air. Ya, berikutnya untuk Kecamatan Bumiaji, di sini terdapat satu sumber mata air, yakni di Gunung Arjuna. Jadi Gunung Arjuna ini bisa dibilang sebagai sumber mata air asli dari Kecamatan Bumiaji, dan kita perlu bersyukur bahwa ternyata Gunung Arjuna ini memiliki mata air yang bisa dimanfaatkan airnya untuk dikonsumsi. Nah, berikutnya bagian dari presentasi ini, yang pertama itu kita akan membahas tentang syarat fisik air bersih. Kemudian kita akan membahas syarat kimiawi. Yang ketiga, kita akan membahas syarat mikrobiologi. Nah, di sini mari kita masuk yang ke bagian yang pertama. Bagian yang pertama, syarat fisik air bersih. Jadi bagaimana kita bisa memahami kalau air bersih itu ciri-cirinya yang langsung terlihat itu seperti apa sih Bapak Ibu gitu ya. Oke. Yang pertama, jadi air yang bersih itu tidak keruh dan tidak berwarna. Jadi seperti yang kita ketahui bersama, air yang bersih itu warnanya bening. Bening dan tidak ada endapannya, terus tidak punya warnanya dan tidak keruh. Kenapa? Kalau keruh dan berwarna itu menandakan berarti air itu mengalami semacam campuran dari luar, entah mungkin terkena endapan pasir atau endapan tanah dan sebagainya. Dan yang kedua, ini air tidak boleh berbau. Nah, maksudnya di sini apa? Jadi kalau air tersebut berbau, berarti ada kandungan lain yang menyebabkan bau dari air tersebut. Misalnya baunya tidak sedap, terus baunya kurang segar, begitu ya. Kemudian yang ketiga tentang tidak berasa. Nah, di sini air yang tidak berasa itu lebih sehat karena ketika air tersebut itu memiliki rasa, entah terlalu kecut, pahit, atau dan sebagainya, berarti itu terdapat perubahan keasaman. Jadi ketika air itu mengalami keasaman, maka rasanya akan berbeda juga. Nah, ketika air memiliki rasa asam, bisa disinyalir di situ terdapat aktivitas mikrobia yang kemungkinan juga dapat merugikan kita yang mengonsumsi air tersebut. Kemudian yang terakhir,
bebas endapan. Nah, ini yang paling kelihatan ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa melihat ketika merebus air di rumah, ketika airnya itu direbus, setelah direbus itu apakah terdapat seperti pasir, endapan yang lain. Nah, itu kalau bisa, kalau misalnya masih ada itu disaring terlebih dahulu karena kita tidak mau juga mengonsumsi bagian-bagian lain yang bukan air begitu nih. Ya, itu semoga bisa dipahami nggih Bapak Ibu. Nah, berikutnya kita masuk ke yang berikutnya, syarat kimiawi air bersih. Nah, di sini syarat kimiawi itu apa sih? Jadi syarat kimiawi itu merupakan syarat-syarat yang kita bisa ketahui dari hasil uji laboratorium. Jadi seperti keasaman, kandungan metal. Di sini sudah banyak kok alat-alat tester yang untuk mengecek keasaman. Jadi kita bisa tahu keasaman air kita yang dari rumah itu berapa itu ya. Nah, berikut syarat-syarat air bersih ya, dari keasaman, dari kandungan metalnya dan yang lainnya. Jadi secara kimiawi air yang sehat itu pH mendekati 7. Nah, di sini banyak yang pernah mendengar mungkin ya, air alkali itu pH-nya lebih dari 7. Bagus untuk kesehatan tubuh. Nah, itu tapi kepentingan untuk promosi ya Bapak Ibu. Jadi tidak semuanya yang lebih atau lebih dari biasanya itu selalu baik untuk kesehatan. Jadi secara standar dari pemerintah, dari Kemenkes, kalau air yang sehat itu pH-nya mendekati 7. Kenapa mendekati 7? Karena pH mendekati 7 itu artinya tidak terlalu asam atau tidak terlalu basa ya, dimana ini bagus untuk tubuh. Dan mungkin untuk beberapa kesempatan kita pernah mendengar pH-nya ada yang lebih dari 7, misalnya pH 8, air alkali. Ya mungkin itu ada kajian yang lainnya tetapi saya belum mendalami begitu nggih. Berikutnya air itu kan ada yang pernah kita dengar misalnya air biasa atau air mineral. Nah, air putih biasa atau air mineral. Nah, yang membedakan di sini itu adalah air mineral itu mengandung beberapa logam mineral yang penting. Misalnya seperti seng, zat besi, terus ada tembaga, mangan, dan klorida, dan iodium. Nah, di situ fungsinya apa sih? Kok air ada kandungan logamnya? Nah, di sini tuh kandungan logam atau mineral itu dalam jumlah kecil tetap dibutuhkan oleh tubuh. Jadi untuk menunjang kita itu hidup sehat, kita perlu air yang memiliki kandungan mineral logam yang kecil. Jadi untuk menyeimbangkan fungsi tubuh Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu bisa membayangkan kita makan, terus kita juga minum, tapi selain itu kita juga butuh asupan nutrisi. Nah, di sini salah satunya mineral berperan sebagai pemasok nutrisi bagi tubuh kita untuk berfungsi dengan optimal. Tetapi tidak menutup kemungkinan air yang baik itu juga tidak boleh mengandung seperti Hg. Hg itu seperti air raksa. Kalau Bapak Ibu pernah tahu termometer ruangan, nah itu air raksa itu ada di dalam situ. Terus timbal atau Pb, terus arsenik, kadmium, dan kromium. Nah, di sini yang baru saya sebutkan ini adalah logam-logam berat yang tidak boleh ada dalam air, karena ketika logam berat ini masuk ke tubuh akan menyebabkan kelainan fungsi pada tubuh, sehingga bisa menyebabkan kita sakit. Jadi, untuk air bersih tidak boleh mengandung hal yang seperti ini, begitu. Nah, terus berikutnya nih, setelah parameter yang kimia, sekarang kita akan masuk ke parameter yang biologi. Syarat mikrobiologi air bersih. Nah, di yang bagian ketiga ini kita berhubungan dengan hal-hal apa saja sih? Ada batasannya untuk
air bersih itu mengalami kontaminasi. Kontaminasi itu seperti tercampur dengan zat mikrobiologi itu. Nah, di sini saya tidak akan menjelaskan banyak, tetapi intinya air yang sehat itu adalah air yang bersih dari kuman. Mungkin kita bisa pernah dengar kuman yang sering ada ya, itu misalnya E. coli dan Salmonella itu adalah kuman atau bakteri yang sering kita jumpai sehari-hari. Itu misalnya yang E. coli itu ada di sisa tinja dari manusia, mohon maaf. Dan kalau Salmonella itu biasanya ada di telur yang masih belum matang. Terus bakteri atau kuman ini kenapa kok tidak boleh ada dalam air? Karena sifatnya merugikan. Jadi ketika kita mengonsumsi air yang mengandung bakteri atau kuman penyakit itu dapat membuat tubuh kita sakit. Nah, mungkin ini ada hubungannya Bapak Ibu dengan kebiasaan kita meminum air yang sudah direbus terlebih dahulu. Nah, ini penting kenapa? Karena air yang sudah direbus itu kan pasti sudah mengalami proses pemanasan. Nah, di sini proses pemanasan ini dapat menghilangkan sebagian besar dari bakteri atau kuman yang dapat menyebabkan penyakit begitu. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan masih ada kuman atau bakteri, tetapi kadarnya tidak lebih dari ambang batas normal gitu nggih. Jadi pokoknya kalau misalnya Bapak Ibu membuat air, nah biasakan memasaknya sampai matang benar-benar agar kandungan bakteri ini bisa diminimalisir begitu ya. Nah, mungkin sekian sharing dari kami. Mungkin kalau misalnya ada kurang salahnya mohon maaf. Bila ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar. Kalau misalnya ada pertanyaan juga bisa dijabri melalui saya. Materi ini akan saya share di grup WA. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Seno undur diri. Terima kasih.